Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang Jereng Mania di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Sukamara. Dan di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa edisi hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 kali ini temanya mengenai mengenal jaksa pengacara negara, fungsi, kewenangan dan juga manfaat. Tentunya Adila di sini tidak sendirian, ditemani bersama dengan Pak Bayu Mahendra SH selaku Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukamara dan juga Ibu Dina Ayu Rizky TSH selaku Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sukamara. Kita sapa dulu Pak Bayu dan juga Ibu Dina, apa kabar di pagi hari ini? Ya baik. Kabar baik Kabar ya. baik, Sekali walaupun sedikit berasap ya sekarang ya Mbak Dila ya. Berasa panas juga. Malamnya dingin. Musim kemarau. Oke, nah di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa pagi hari ini kita membahas mengenai jaksa pengacara negara, fungsi, kewenangan dan manfaat. Nah tentunya ya Jereng Mania, kalau dialog interaktif bersama Jaksa Menyapa itu pasti yang selalu dibahas adalah mengenai hukum nih. Dan kalau udah berbicara soal hukum, pasti kebayangnya peran-peran polisi, peran-peran jaksa, peran-peran hakim, bener nggak nih? Tapi apa cuma itu aja mungkin yang berperan di dalam penegakan hukum? Dan tentunya biar makin jelas nih, karena sudah ada expert ahlinya dari Kejaksaan Negeri Sukamara, kita langsung tanyain aja. Mungkin bisa dibuka dengan siapa aja yang ada di dalam penegakan hukum atau yang berperan dalam penegakan hukum di Indonesia nih. Nah, kita udah 4 kali nih ya Mbak Dila ya. Betul. Jangan bosan ya juga teman-teman Jereng Mania juga dengar kita bareng di sini ya. Enggak dong, kan ngebahas soal hukum karena supaya tahu hukum. Apa biasanya slogannya kadang-kadang nyebutnya? Kenali hukum, Iya itu. jauhi hukuman. Nah, kenali hukum, jauhi Udah hukuman. 4 kali saya bilang itu ya. Jadi Oke. yang Mbak Dila tahu siapa aja nih yang ada di penegakan hukum? Oke. Biasanya sih kalau ngebahas soal hukum itu pastinya karena sering nonton berita polisi, nggak jauh-jauh dari polisi ya. Polisi, ada jaksa, tentunya biasanya di sidang-sidang pengacara. Kemudian sejauh yang saya tahu sih itu ya, Pak Bayu. Apa ada yang lain atau gimana? Hakim tadi? Udah belum? Oh iya, justru hakimnya. Hakim adalah penengah dari adanya suatu permasalahan hukum. Oke. Nah, jadi kalau boleh kita flashback tadi kan Mbak Dila juga sampaikan ada polisi, ada jaksa, ada hakim, kemudian ada pengacara atau mungkin rekan-rekan Jereng Mania lainnya juga mengenal dengan nama advokat. Oh iya betul. Jadi advokat dan pengacara itu sebenarnya sama. Nah, kalau kita boleh cerita sedikit, memang pada dasarnya penegakan hukum itu diwakili ya, bahasa kita ya, diwakili oleh tadi ada polisi, di mana polisi itu bertugas itu biasanya di penyelidikan. Oke. Jadi ketika ada mula tindak pidana, pertama itu akan dipegang atau diselidiki terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Nah, kemudian setelah diselidiki oleh kepolisian, kemudian dijadikan dalam suatu berkas tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan. Oke. Dalam hal ini kejaksaan nanti mempunyai tugas atau melaksanakan tugas fungsinya untuk melakukan penuntutan. Nah, dari penuntutan ini akan ditentukan atau divonis atau diberi putusan oleh hakim. Nah, selain 3 instansi tadi, ada satu lagi yaitu advokat ya, atau pengacara yang tadi. Nah, pengacara ini dia lebih ke memberikan atau menjaga hak yang harusnya diterima oleh tersangka ataupun terdakwa. Oke. Tapi sering banget nih, mungkin rekan-rekan juga ada bercandanya gini, pengacara membela yang bayar. Pernah dengar ya Mbak Dila? Padahal sebenarnya bukan membela yang bayar, akan tetapi membela hak-hak dari terdakwa maupun tersangka yang dalam hal ini memang ya namanya bekerja masa nggak dibayar. Mbak Dila mau? Betul. Oke, berarti itu tugas dari penegak hukumnya berbeda-beda ya Pak? Beda-beda. Jadi dalam hal penegakan hukum tadi pasti Mbak Dila ngerasa, satunya jaksa menuntut, Iya betul. satunya pengacara membela. Ya jadi berdirinya nanti ada seperti ini Mbak Dila. Ketika jaksa itu mewakili negara dalam melakukan penuntutan,
Sedangkan pengacara itu mewakili klien, atau klien ini bisa aja perseorangan atau perusahaan, seperti itu. Oke. Nih berarti kalau penegak hukum seperti polisi dan hakim tadi sudah jelas lah ya, seperti yang dijelaskan sama Pak Bayu. Nah justru karena jaksa dan juga pengacara yang tadi juga sempat dimention sebagai penegak hukum juga gitu. Tapi kan tema podcast kita hari ini kan adalah mengenal jaksa pengacara negara. Nah itu gimana tuh? Karena jaksa sendiri itu menuntut, pengacara membela, tapi ketika jadi satu peran jaksa pengacara negara, nah itu maksudnya seperti apa? Nih seperti tema kita kan ngebahasnya kita supaya mengenal jaksa pengacara negara. Karena tadi saya juga di Bala Persada membahasnya soal tak kenal maka tak sayang. Kan kalau kita nggak kenal sama yang namanya jaksa pengacara negara, jadinya nggak tahu juga apa sih jaksa pengacara negara gitu. Nah, oke, keren nih. Berhubung dengan tema kita tadi adalah jaksa pengacara negara. Jadi salah satu fungsi dari, tadi kan Mbak Dila tahu kan di kejaksaan ada beberapa bidang nih. Betul. Salah satunya kita dari bidang intelijen yang biasa bersama Mbak Dila di sini untuk siaran kita siaran sharing-sharing di sini mengenai masalah hukum. Ada juga ada bidang perdata dan tata usaha negara atau lebih terkenal dengan Datun. Nah, jadi salah satu fokus dan fungsi dari bidang Datun tersebut adalah melaksanakan tugasnya sebagai jaksa pengacara negara. Nah, dalam siaran pagi ini Mbak Dila, kami dari Kejaksaan Negeri Sukamara, edisi khusus nih Mbak Dila. Biasanya kami intelijen sendiri kan Mbak Dila? Betul. Nah kita membawakan langsung perwakilan dari Kejaksaan Negeri Sukamara, khususnya Ibu Dina. Dalam hal ini Bu Dina ini merupakan kepala subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Ibu Dina ini lebih kompeten dan memang bidangnya adalah untuk menjadi jaksa pengacara negara, gitu Mbak Dila. Oke, menarik nih. Berarti kayaknya sebelum membahas mengenai pengacara negaranya, Adila tertarik soal bidang perdata dan tata usaha negaranya dulu. Mungkin karena sudah ada Ibu Dinanya di sini ya, Jereng Mania, tentu kita bisa langsung mendengar mengenai tugas dan fungsi dulu nih dari bidang perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan. Iya, Mbak Dila. Jadi ini pertama kali aku siaran bersama Mas Bayu. Saya atau Pak Bayu ini, kami dari bidang perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya di Kejaksaan Negeri Sukamara. Kami ini bertugas melalui jaksa pengacara negara yang tadi kita bahas tadi, jaksa pengacara negara. Jadi jaksa pengacara negara itu kami bertugas melaksanakan tugas negara, yaitu di bidang perdata dan juga tata usaha negara. Nah itu tuh kalau berdasarkan fungsinya Mbak Dila, itu tuh ada 5, yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum, dan juga pelayanan hukum. Tujuannya di sini kami tuh tidak hanya untuk memberikan misalkan ada masalah apapun, misalnya kan kita dengarnya tuh biasanya jaksa di pengadilan, ada sidang gitu-gitu. Tapi di sini kan juga ada bidang perdata, misalnya ada masalah perdata atau masalah tun yang dihadapi oleh negara. Nah kami hadir di situ untuk mewakili di situ. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada kepentingan negara, pemerintah, menjaga kepastian hukum, menyelamatkan keuangan negara atau kekayaan negara, dan juga memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Begitu Mbak. Oke, jadi tadi salah satu dari 5 fungsinya kan yang pertama adalah penegakan hukum. Nah, untuk penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara sendiri seperti apa Bu Nina? Nah, penegakan hukum ini adalah tugas yang pertama itu untuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Misalkan nih Mbak ada masalah, kita mau mengajukan gugatan, lalu ada juga permohonan. Jadi di bidang perdata kita bisa mengajukan permohonan, lalu tindakan hukum tertentu. Tujuannya apa sih? Ini nih tujuannya dalam pelaksanaannya kita ingin adanya pemulihan dan pengembalian kerugian negara yang berkaitan dengan tindak pidana misalnya. Lalu ada juga pertanggungjawaban orang atau korporasi. Lalu ada perkara hukum keluarga atau perkawinan, ini bisa kami bantu juga, dan juga perkara perdata lainnya. Sehingga di sini itu tidak hanya sengketa aja, namun juga menjaga ketertiban hukum dan kepastian hukum. Begitu Mbak. Oke. Nah, untuk fungsi dari bantuan hukum sendiri di jaksa pengacara negara itu apa ya Ibu Dina ya? Nah, bantuan hukum di sini, bantuan hukum ini adalah layanan yang diberikan kepada negara atau pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus
sebagai kuasa hukum. Jadi kami ini diberikan kuasa oleh negara sebagai perwakilan begitu Mbak. Jadi ini tuh ada dua hal di bidang litigasi dan non litigasi. Apa sih di bidang non litigasi? Ini tuh misalnya ada arbitrase, negosiasi. Jadi misalnya sebelum ke peradilan kita kan biasanya bisa berdamai dulu. Jadi nggak semuanya kita bawa ke persidangan gitu, enggak. Jadi kita itu bawa damai dulu lah, kita satu sama lain kita negosiasi, ngobrol baik-baik, maunya gimana sih gitu. Jadi nggak yang kayak sekonyong-konyong kita langsung ke persidangan gitu, enggak. Jadi kita tuh pasti ada tahapan dulu, damai dulu, mau damai apa enggak, nanti barulah kalau misalnya tidak tercapai kesepakatan damai, barulah kita ke tahap litigasi. Litigasi ini berarti melalui peradilan. Tapi beda lagi nanti kalau perkara tun itu dari nanti kita tuh atau tata usaha negara itu peradilannya tuh berbeda dari peradilan tata usaha negara sendiri begitu Mbak. Oke, ini berarti tadi seperti yang Ibu Dina bilang mengenai peran dari jaksa pengacara negara yang tidak hanya ada di dalam ruang sidang, tapi bahkan sebelum dia sampai ke peradilan pun sudah berperan gitu. Nah, apakah ini termasuk dari fungsi yang disebutkan sama Ibu Dina mengenai pertimbangan hukum? Nah, pertimbangan hukum ini salah satu fungsi dari kami. Jadi itu ada tentang pendapat hukum atau legal opinion, biasa kita kenal dengan LO, kita dapat memberikan itu LO pendapat hukum, lalu juga ada pendampingan hukum atau legal assistant atau LA, lalu ada juga audit hukum atau legal audit, yang terakhir itu ada pendampingan hukum tanpa permohonan. Nah, di sini itu JPN ini dapat mewakili siapa aja sih? Jadi di JPN ini kita bisa mewakili instansi pemerintah, pusat maupun daerah, lembaga negara, BUMN atau BUMD. Tujuannya ini adalah untuk meminimalisir adanya resiko hukum, lalu mencegah penyimpangan dan memastikan setiap kebijakan-kebijakan dan tindakan ini sesuai dengan aturan. Jadi di sini misalkan ada hal yang kemarin kita sempat juga mengajukan pertimbangan hukum tanpa permohonan, atau jadi di sini kami berpendapat bahwa aturan yang baru KUHP baru ini ternyata ada beberapa aturan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah. Jadi kami meminta agar pemerintah daerah menyesuaikan dengan aturan yang baru tersebut, dengan jadi aturan tersebut ada harmonisasi. Jadi nggak hanya aturan itu di atas saja, tapi di bawah juga. Jadi hukum itu tidak hanya bagi yang di atas aja, yang pemerintah yang pusat, tapi juga di daerah kami juga berusaha untuk dapat mencegah adanya hal-hal yang meminimalisir risiko-risiko yang ada itu Mbak. Oh, berarti tanpa adanya permohonan pun, tanpa adanya pemohon, jaksa pengacara negara itu bisa bergerak menjalankan fungsinya untuk pertimbangan hukum itu tadi? Iya, bisa. Jadi kami bisa mendapatkan pendapat bagi kami, oh ternyata di sini nih misalkan ada kurang, kok ini tidak disesuaikan dengan aturan yang baru. Nah, ini kami dapat memberikan pendapat hukum. Jadi nanti dengan begitu kita bisa memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk dapat lebih mengembangkan lagi aturannya, atau misalnya ada aturan yang nggak sesuai. Kemarin ada aturan tentang penjara itu aturan. Nah, itu kan nggak bisa di aturan daerah. Jadi nggak bisa penjara atau kurungan. Nah, itu kita minta dihapuskan karena itu tidak sesuai, kita lebih ke administrasi aja karena itu bukan berkaitan dengan pidana begitu Mbak. Oke. Nah, dari pertimbangan hukum ini sendiri kan menarik karena ini kalau saya sih ngelihatnya jadi langkah untuk mencegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Nah, tujuan utama dari pemberian pertimbangan hukum oleh jaksa pengacara negara itu apa lagi selain mungkin meminimalkan risiko hukum yang akan dialami nantinya? Nah, ini tidak hanya kita untuk meminimalisir adanya risiko, tapi kita juga mencegah adanya penyimpangan. Jadi sebelum ada hal yang kok ini mulai mungkin dalam suatu proyek terjadi penyimpangan. Nah, di sini tugas kami untuk melakukan ngawasin, memberikan arahan lah, jangan sampai di mana pelaksanaan itu tidak sesuai dengan koridor batasan dalam peraturan perundang-undangan, begitu Mbak. Juga memastikan kebijakan atau tindakan-tindakan ini sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang tadi saya sampaikan Mbak. Nah, kan tadi sebelumnya saya sempat berbicara juga sama Pak Bayu kan mengenai peran-peran penegak hukum. Salah satunya adalah ada jaksa dan juga pengacara. Nah, di sini kan temanya mengenai jaksa pengacara negara. Mungkin Ibu Dina bisa kasih penjelasan yang
sederhana gitu, terutama untuk pendengar kita ya di Iya. Radio Jreng ya, Jreng Mania gitu. Kenapa jadi ada peran jaksa pengacara negara, sedangkan jaksa dan juga pengacara itu punya tugas yang bertolak belakang gitu. Ada jaksa itu menuntut, pengacara itu membela Membela, ya, gitu. benar, Kenapa benar. bisa jadi jaksa pengacara negara? Jaksa pengacara negara di sini nih kadang orang mikirnya pengacara itu yang dibayar di persidangan mewakili tersangka atau terdakwa di situ aja kan. Padahal di sini nggak hanya orang aja, orang perseorangan. Kalau itu kan orang perseorangan. Betul. Di sini kami ini mewakili kepentingan negara. Nah, negara ini kan bisa aja digugat, Mbak. Misalnya permasalahan pertanahan. Itu misalnya BPN digugat oleh perorangan atau juga oleh perusahaan. Ternyata terjadi sengketa tanah. Nah, di situ kita peran itu. Jadi kita membela hak-hak negara. Jadi mungkin ada orang yang mengklaim. Nah, itu kita bisa membantu. Atau misalkan di dalam pendampingan hukum ada daerah desa misalnya. Desa ini pengen gimana sih pengelolaan desa agar berjalan dengan baik dan lancar. Nah, ini desa ini bisa minta tolong kita nih untuk melakukan pendampingan. Jadi nggak hanya dalam tingkat pusat aja, Mbak, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi bahkan di desa pun kita bisa melakukan pendampingan hukum. Tujuannya ini agar dana-dana penyaluran bantuan, dana desa itu disalurkan sesuai dengan apa yang telah ada gitu, Mbak. Oke, ini Aturan. menarik tadi membahas soal desa, Ya, apalagi dana desa nih ya. Apakah bidang Datun itu berwenang untuk melakukan pendampingan hukum terhadap pengelolaan dana desa, dan apakah pendampingan yang dilakukan itu perlu pengajuan dari desa-desanya gitu untuk meminta pendampingan, atau jaksa pengacara negara di bidang Datun itu akan turun sendiri gitu melakukan pendampingan? Nah, pendampingan ini menarik ya, Mbak. Kalau pendampingan desa ini tuh desa itu sendiri bisa mengajukan permohonan ke kita. Jadi mengajukan permohonan untuk kita dampingin. Jadi desa ini mengajukan permohonan, selanjutnya kita tuh melakukan kita lihat dulu desa ini apakah dia sudah sesuai dengan aturan yang ada gitu. Jadi kadang ada desa-desa yang mau didampingin tapi kayak saya nggak mau didampingin, dia sudah berasa bisa gitu Iya, kan. betul. Ya tidak apa-apa, karena kita tuh fokus utamanya adalah membantu masyarakat di sini, membantu masyarakat dengan, kalau desa kita itu memberikan konsultasi hukum, sosialisasi hukum resiko, lalu dengan upaya pencegahan adanya potensi. Tapi di sini perlu digarisbawahi dulu, Mbak. Nah, peran JPN ini di desa itu hanya sebatas memberikan masukan atau saran. Ini karena kami tuh JPN menghindari adanya keterlibatan atau intervensi dalam kewenangan kepala desa. Jadi sepenuhnya tetap kami serahkan ke kepala desa, tapi kami ini memberikan masukan dan saran-saran, sehingga misalnya ada hal-hal, misalnya ada pembangunan desa atau penyerahan bantuan-bantuan. Nah, di sini nih peran jaksa pengacara negara, di mana ngingetin, oh ini nanti masukannya begini-begini, diarahkan. Jadi tapi misal pun yang perlu digarisbawahi lagi nih, Mbak, kalau misalnya di sini ada laporan atau terjadi indikasi tindak pidana, ya ini kami tidak segan juga untuk menghentikan pendampingan ini gitu, Mbak. Oh, oke, baiklah. Nah, untuk fungsi utama dari jaksa pengacara negara tadi mengenai penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum juga sudah kita bahas. Nah, tadi yang ada Ibu Dina sebutkan adalah mengenai tindakan hukum lain. Maksudnya tindakan hukum lain ini tindakan hukum yang seperti apa, Ibu Dina? Nih, tindakan hukum lain itu adalah alternatif penyelesaian sengketa. Misalnya, itu tuh ada bentuk-bentuknya, ada mediasi, konsiliator, jadi fasilitator. Jadi kalau mediator seperti kita tahu, kita ada musyawarah, mufakat, mencapai perdamaian, begitu ya, Mbak ya. Lalu kalau konsiliator ini kita tuh untuk mengidentifikasi masalah begitu. Selanjutnya nanti kita anjurkan agar dilakukan dituliskan gitu. Jadinya agar masyarakat ini misalnya ada masalah, kita bicarakan baik-baik gitu, barulah kita nanti tuliskan apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak itu. Lalu fasilitator ini tuh kita sebagai fasilitas penyediakan pertemuan, jadi orang bertemu berunding, sehingga ini tuh kalau bisa disebut tindakan hukum lain ini tuh perundingan tanpa masuk ke ranah pengadilan sih, Mbak. Jadi ini belum masuk ke ranah pengadilan. Nah, ini tuh
kepada siapa sih? Biasanya kan kita menjadi tanya-tanya kan. Iya. Nah, ini bisa negara atau pemerintah, negara pemerintah dengan pihak lain di luar negara. Jadi banyak. Jadi tergantung pihaknya. Yang penting di sini kita mewakili sebagai pengacara negara tadi, Mbak. Oke, nah untuk pelayanan hukum yang juga menjadi salah satu fungsi yang tadi disebutkan sama Ibu Dina, itu pelayanan hukum yang dimaksud seperti apa? Kemudian siapa aja yang bisa memanfaatkan fungsi dari pelayanan hukum yang dimiliki oleh pengusaha jaksa pengacara negara? Nah, pelayanan hukum ini adalah layanan konsultasi atau pemberian informasi di bidang perdata dan tata usaha negara kepada masyarakat, baik secara tertulis, lisan maupun media elektronik. Seperti ini juga saya lagi melakukan pelayanan hukum. Jadi memberikan pelayanan bagaimana sih peran JPN gitu. Jadi JPN itu kadang tuh orang tuh kenalnya cuma jaksa yang di sidang-sidang, tapi nggak kenal JPN. Iya, betul. Nah, JPN ini tuh aslinya kita tuh sebelum ada masalah kita yang mencegah. Nah, itu aslinya itu peran kita. Jadi ruang lingkupnya itu permasalahan perdata, TUN, dan juga DPN hanya memberikan konsultasi hukum itu berdasarkan data dan fakta dan dari pemohon, juga peraturan perundang-undangan. Tujuannya ini apa sih, Mbak? Kalau tujuan dari pelayanan hukum ini kami ingin membangun kesadaran hukum, lalu membantu masyarakat atas akses hukum, dan juga kita juga menerima pengaduan hukum. Jadi di mana kita tuh berharap supaya masyarakat itu juga melek hukum. Jadi kalau misalkan terjadi masalah, dia nggak bingung-bingung. Jadi nah kita tuh tujuannya di situ, Mbak. Oke, seperti yang sering Pak Bayu bilang, Iya. kenali hukum, jauhi jauhi hukuman. hukuman. Nah, tapi menarik nih mungkin tadi kan kita sudah lebih mengenal mengenai jaksa pengacara negara gitu. Karena tak kenal maka tak sayang, supaya lebih mengenal lagi, mungkin ada pendengar Jreng Mania yang hari ini mendengarkan dan masih bingung. Jadi jaksa pengacara negara nih apa gitu bedanya sama jaksa yang biasanya ada di sidang-sidang gitu? Bedanya apa gitu? Nah, kalau masih bingung lagi nih, kita tuh misalkan ada orang yang butuh pelayanan hukum. Oke. Kembali lagi Mbak tadi ke pelayanan hukum. Kita itu ada program namanya Halo JPN. Di Halo JPN ini konsultasi hukum gratis. Jadi kita gratis, berikan gratis. Ini bisa melalui website di Halo JPN. Langsung aja ketik di Google itu Halo JPN, nanti muncullah di situ. Jadi kita bisa melalui website atau melalui WhatsApp. Kalau Halo JPN di Kejaksaan Negeri Sukamara, kita ada nomor teleponnya, Mbak. Kalau perlu dicatat nih untuk Jreng Mania. Nah, ini nomor Halo JPN di Kejaksaan Negeri Sukamara. Ini 0858 2850 7324. Nah, saya ulang lagi ya. Oke, boleh. 0858 2850 7324. Jadi di mana kita tuh bisa meminta pelayanan hukum. Jadi tadi kan kesannya kayak jaksa tuh serem gitu kan. Betul. Nah, kalau di sini kita enggak. Jadi kita tuh open banget kalau ada yang mau konsultasi hukum gratis. Betul. Mau tanya apa aja boleh, asal masih di ranah perdata dan tata usaha negara. Misal nih kita Mbak masih punya program lagi mengenai akta anak. Nah, ini kadang tuh ada orang tua yang mungkin pencatatan anaknya itu tidak dilakukan. Entah masa ada masalah misalnya perkawinannya mungkin siri atau bagaimana. Nah, anak itu nggak dicatatkan. Nah, ini perlulah pencatatan anak. Nah, mungkin konsultasi dengan kami, Pak, Bu, kita ada pernikahan tapi mungkin ada masalah misalnya dengan pencatatan anak atau mungkin pencatatan perkawinan. Jadi permasalahan perdata gitu, atau misalnya pertanahan. Di sini kan sering ada permasalahan pertanahan, Mbak. Gitu ya. Sengketa pertanahan. Nah, ini bisa juga ditanyakan ke kami lewat Halo JPN tadi. Jadi banyak hal yang bisa kita betul sekali. tanyakan di Halo JPN dan Jreng Mania ini nomor Halo JPN bukan nomornya Ibu Dina ya. Iya. Takutnya nanti nge-save nomor 085828507324. Halo Ibu Dina. Iya, boleh banget itu nanti berkaitan dengan semua kami itu udah satu kesatuan. Jadi di situ juga nomor saya nanti juga membantu di situ. Jadi kami bersama-sama kami di sini siap memberikan solusi terbaik pada permasalahan Anda melalui jaksa pengacara negara secara profesional dan juga akuntabel gitu. Jadi kita hari ini sudah lebih mengenal lah mengenai jaksa pengacara negara. Nah, jadi mungkin di akhir nih mungkin pesan-pesan dari Pak Bayu dan juga Ibu Dina kepada masyarakat terutama Jreng Mania yang sedang mendengarkan saat ini. Pesan dari saya, kenali hukum, jauhi hukuman. Mbak Dila sudah paham dan rekan-rekan Jreng Mania pasti sudah sering mendengar. Betul. Tapi dari sesimpel itu
seharusnya ya Iya. kita bisa mendalami maknanya dengan lebih jelas, karena hukum ini adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita, tapi seringkali kita tidak sadar. Dengan cara kita mengenal hukum itu, kita sendiri bisa menjauhi hukuman. Itu pesan dari kita dan selalu saya sampaikan, saya ingatkan. Oke, dari Bu Dina? Saya ada pantun nih. Nah, ini Boleh. cakep nih. Tambahin cakep ya. Siap. Jackmania. Oke. Makan durian di Simpang 5. Cakep. Jangan lupa membuang kulitnya. Cakep. Mari kita paham hukum bersama Oke. Oke. agar hak kita terlindungi semuanya. Oke deh. Jangan lupa Halo JPN, pelayanan hukum gratis untuk semuanya. Oke, terima kasih untuk Pak Bayu dan juga Ibu Dina yang sudah hadir di dialog interaktif Jaksa Menyapa pagi hari kali ini. Dan terima kasih juga untuk Jreng Mania yang sudah mendengarkan. Adila, Pak Bayu dan juga Ibu Dina pamit undur suara dari Studio Radio Jreng Jalan Musang nomor 17 Pangkalan Bun. Selamat pagi dan Assalamualaikum.